kembali kami datang ke dalam bait-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami masih boleh beribadah dengan cara yang masih Tuhan harus masing-masing. Tetapi satu hal kami tahu, bahwa Tuhan hadir dimanapun kami ada. Ketika kami mengundang Engkau, Engkau hadir. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini beribadah secara mandiri bersama dengan keluarga di rumah. Biarlah mereka juga boleh Tuhan, jemaat-Mu semua boleh mendapatkan berkat yang daripada Allah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tetap walaupun kita dalam keadaan yang tertekan, kita dalam keadaan yang belum bisa beribadah bersama, tetapi tetap ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus membawa hadirat Tuhan dalam rumah kita, kita percaya bahwa Allah terus bersama kita. Mari senantiasa jangan pernah lepaskan gandul Tuhan, jangan pernah lepaskan dari tangan Tuhan. Kita angkat pujian, gandul Gusti, karena dengan gandul Gusti aku aman di dalam nama Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, amin. Saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Satu saja, amin. Percaya orang bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tandem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandul Gusti. Siapa yang sudah gandul Gusti? Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, amin. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Katakan lagi. Kula amung percaya orang bakal cilaka, amin saudara. Oh haleluya. Selamanya. Hatiku ayam tandem, hatiku rasa senang. Saben dina jangan pernah lepaskan gandul Gusti. Katakan lagi. Kula amung percaya orang bakal cilaka, haleluya. Uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tandem, hatiku rasa senang. Saben dina sekali lagi haleluya. Yo yang di rumah sekali lagi kita katakan bersama dengan iman. Percaya orang bakal cilaka pasti. Uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tandem, hatiku rasa senang. Saben dina haleluya gandul. Yuk katakan sama-sama dengan kami. Saben dina kula gandul Gusti. Sekali lagi katakan dengan saya. Saben dina. Yang di rumah, yuk katakan sama-sama dengan kami. Kula gandul
Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, ketika kita gandul dengan Tuhan, mungkin tidak selamanya kita enak, mungkin tidak beras datang setiap hari, mungkin tidak uang datang setiap hari, tetapi kita percaya ada damai sejahtera dalam hati kita, ada senyuman di muka kita. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, tetangga kita, mereka berkata, oh anak Tuhan memiliki aura sukacita yang luar biasa. Mari jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Karena Tuhan ada di sekitar kita. Hadirkan Tuhan, kuduskan Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Karena Tuhan berserta dengan kita. Katakan bersama dengan kami, Tuhan, aku tidak akan takut. Aku tidak akan bimbang. Aku tidak akan gelisah. Karena aku punya Allah yang besar. Besar sekali, yaitu Engkau Tuhan. Apapun keadaanku, aku mampu karena Tuhan menjagaiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Saudara, tak usah mari ku bimbang. katakan dengan iman kita bahwa Yesus Dia yang melihara hidup kita. tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku,
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dengan perkataan yang daripada Allah, berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kiranya boleh menjadi berkat dan membawa kami untuk semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan buat pagi hari ini kita kembali lagi bisa mendengarkan firman Tuhan dengan bantuan teknologi yang luar biasa, sehingga kita masih bisa beribadah walaupun saya di tempat ini, nanti jemaat ada di rumah masing-masing. Ketika kita mendengarkan kata ibadah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ibadah seringkali ketika kita mendengarkan kata ibadah, seringkali kita berpikir ibadah itu datang ke gereja, lalu memuji nama Tuhan, lalu kolekte, mendengarkan firman Tuhan, lalu doa berkat, pulang bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, itu satu hal yang memang tidak salah. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan tinggalkan persekutuan bersama-sama. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya membuat kita itu menerima keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Jadi sangat layak kita itu mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita lebih lagi di dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 adalah sebuah perintah bagaimana hidup orang beriman harus hidup dengan baik, bagaimana bersikap kepada Tuhan, bagaimana bersikap kepada sesama. Mari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya memberikan satu judul pada pagi hari ini, firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan Allah? Kita akan belajar saudara. Yang pertama, ayat yang pertama mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Bukan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri ada kehidupan adalah ada pertumbuhan, ada perubahan, metamorfose, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jelek menjadi semakin baik, dari yang tidak sempurna menjadi semakin bersempurna. Itu adalah ciri sebuah kehidupan. Ada pertumbuhan, ada perubahan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu, karena perilaku tubuh jasmani, ya, itu akan dilihat oleh orang. Orang akan sanggup melihat perilaku tubuh jasmani kita, sehingga orang boleh memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memiliki kehidupan yang baik dan benar, mempersembahkan tubuh yang hidup. Itu harus ada yang dimatikan, ya, supaya kita mempersembahkan tubuh yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, harus ada yang dimatikan. Lalu apa yang kita matikan? Yaitu ego kita, duniawi kita, ambisi kita, lalu kedagingan kita. Keinginan daging itu harus dimatikan di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita ini bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, ya. Jadi ketika kita mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, kita harus memiliki keberanian, karena tadi kita dikatakan ciri-ciri kehidupan adalah ada pertumbuhan, ada perubahan. Jadi kita harus memiliki keberanian, memiliki kemauan. Untuk apa? Berani menolak dosa. Untuk apa? Berani benci dosa. Untuk apa? Berani menjauhi dosa. Untuk apa? Berani memisahkan diri dari dosa.
Dosa membuat kita itu terpisah dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan yang memisahkan antara kita dengan Allah adalah dosa kita, dan dosa itu membawa kebinasaan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup ya di hadapan Tuhan, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah seluruh tubuh kita, yaitu aktivitas kita. Mempersembahkan tubuh kita berbicara tentang aktivitas kita. Mempersembahkan tubuh dengan segenap jiwa dan roh kita berbicara tentang totalitas kita. Aktivitas tubuh kita, totalitas kita, kita persembahkan, kita lakukan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan perubahan itu, kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, perubahan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5, buah-buah roh itu harus nyata di dalam kehidupan kita, baik bukan hanya saat di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari harus semakin nyata. Ya. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki satu pengertian yang terus diubahkan menjadi semakin mengerti akan kehendak Allah. Ada satu pujian yang mengatakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Nah, sampai Tuhan mendapati hati kita seirama dengan hatinya Tuhan. Karena apa? Karena kita terus berubah, mengubah diri kita menjadi seperti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua ya, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah adalah poin yang pertama tadi, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Poin yang kedua, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak bernoda. Apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi semua aspek kehidupan kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemampuan kita sendiri ataupun kesenangan kita sendiri, tetapi semuanya untuk Tuhan, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Itulah yang kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, apapun yang kita lakukan, baik kita saat makan, baik kita saat minum, saat melakukan aktivitas yang lain, memuliakan Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi seluruh aktivitas kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita, aktivitas kita memuliakan Tuhan, lalu jiwa dan roh kita menunjukkan totalitas kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita itu hidup yang menjadi batu sandungan, hidup yang tidak baik, hidup yang banyak dicela oleh orang. Tetapi mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, sama seperti di dalam kitab Yesaya, Hizkia itu dikatakan di dalam firman Tuhan, hidupnya setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga doa Hizkia ketika dia mau mati, doanya didengar oleh Tuhan dan diberikan jawaban, umurnya ditambah 15 tahun lagi. Hidup di dalam anugerah Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, membuat kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Poin yang ketiga, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah, kita bisa membaca di dalam ayat yang
3 sampai ayat yang ke-8, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita harus berani, kita harus mau, kita harus bisa membangun kebersamaan dengan orang lain. Walaupun ada perbedaan, sama seperti anggota tubuh kita, ada tangan pun ada yang berbeda, ada bedanya. Tangan kanan dengan tangan kiri, ada kaki, ada telinga, kaki kanan, kaki kiri, semuanya berbeda. Fungsinya juga berbeda, tangan berbeda dengan kaki, tetapi semuanya untuk sebagai satu kesatuan tubuh ini, mau bergerak kemana, mau beraktivitas kemana, mau melakukan apa, membentuk satu kesatuan. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya. Ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah, bukan hanya ke gereja, tetapi juga bisa membangun kebersamaan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Dan kalau kita melihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, di situ ada karunia-karunia, ada talenta-talenta. Seperti tadi saya mengatakan, walaupun berbeda, tetapi kita harus berani, kita harus bisa, kita harus membangun kebersamaan. Ya, lakukanlah semua tugas yang Tuhan percayakan, apapun itu, entah itu di rumah, di dalam gereja, di dalam pelayanan, dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dengan maksimal. Ya, hiduplah berdampingan, berdamai, baik dengan satu dengan yang lain. Terimalah orang lain dengan sukacita, dengan dilandasi oleh kasih Kristus, ya. Dengan tulus hati kita akan bersukacita juga ketika orang lain juga menerima kita dengan tulus hati, dengan kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang memiliki hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan, juga membangun kehidupan bersama dengan sesama, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain, seperti anggota tubuh Kristus yang melengkapi satu dengan yang lain, dan akhirnya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, boleh menguatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Seringkali kami hanya fokus dengan ibadah secara jasmani, tetapi Tuhan, sesungguhnya ibadah yang sejati adalah dengan tubuh, jiwa, dan roh kami, di mana kami boleh memiliki kehidupan yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, yang membuat kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau, mengalami perubahan-perubahan seperti yang Tuhan mau di dalam Engkau. Dan kami juga
Tuhan mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak memalukan, yang tidak Tuhan membuat orang merasa Tuhan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, Engkau mau juga dalam hidup kami boleh membangun kebersamaan dengan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau menolong kami sehingga ke dalam kehidupan kami hari lepas hari, hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam kondisi apapun kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, baik yang melayani dan jemaat-Mu yang ada di rumah. Tetap kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik dari pemerintah, pihak swasta maupun para aparat negara. Tuhan, yang saat ini semuanya berjuang keras untuk Tuhan menghentikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan memberikan pertolongan, kelepasan dan pemulihan. Demikian juga seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama melawan pandemik ini untuk segera berakhir, dan kiranya Tuhan memberikan pemulihan, baik pemulihan ekonomi, baik pemulihan sosial, baik pemulihan keamanan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan lebih tahu dari siapapun juga. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah mengalir seperti sungai yang tidak berhenti dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dan kuatkan jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi yang sekarang ini, walaupun kami tidak bisa beribadah, tetapi iman jemaat boleh tetap kuat, berusaha mencari Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, boleh tetap berusaha mencari dan mengasihi, mendahulukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan arahkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama dengan iman, amin.